Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan video tentang air untuk kesediaan steril atau pharmaceutical water. Kelompok 2 ada Farisa Mulia, Umaida Rahmanisa, Illah Soliha, Jenisa Dita Utami, dan Lulu Wasilah. Air untuk kesediaan farmasi. Air merupakan salah satu bahan baku yang sangat penting dalam industri farmasi. Air ini digunakan antara lain untuk kebutuhan pencucian alat-alat, sebagai pelarut bahan dan sumber pembuatan steam untuk proses sterilisasi. Parameter untuk menilai kualitas air. Yang pertama, konduktivitas. Selanjutnya ada macam-macam konduktivitas, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah ion terlarut dalam air sebagai sifat konduktif. Yang kedua itu ion terlarut tinggi, kemurnian menjadi rendah. Selanjutnya itu ada pH. pH adalah sifat asam, netral, atau basa yang berkaitan dengan aktivitas ion hidrogen terlarut. Selanjutnya itu ada total organic carbon atau TOC. Total organic carbon dibagi menjadi dua. Yang pertama, apakah karbon dalam air tersebut sesuai dengan spesifikasi, dan yang kedua, kurang dari 500 ppb atau 0,5 ppm. Selanjutnya itu ada Bioburden. Jumlah bakteri hidup dalam air. Yang kelima ada endotoksin, yaitu mengukur toksin dari bakteri yang terkandung dalam air. Jenis-jenis air yang digunakan dalam industri farmasi ada 4. Yang pertama, drinking water atau potable water. Yang kedua, purified water atau bulk purified water. Yang ketiga, ada highly purified water, bulk highly purified water. Yang keempat, ada water for injection atau bulk water for injection. Drinking water atau potable water yaitu bisa diperoleh dari sumur, sungai, atau reservoir. Treatment yang biasa dilakukan untuk drinking water adalah desalinasi, softening, iron removal, reduksi partikel, dan treatment mikrobiologi. Drinking water biasa digunakan pada tahap awal pencucian alat-alat. Purified water atau bulk purified water yaitu bahan baku pembuatan PW berasal dari drinking water. Proses pembuatannya bisa dengan kombinasi metode reverse osmosis atau RO, dengan electrodeionization atau ED, vapor compression atau VC, ultrafiltrasi atau destilasi. PW biasa digunakan untuk eksipien sediaan non-parenteral dan digunakan juga untuk pencucian alat-alat. Electronic deionization atau yang disingkat dengan ED merupakan perkembangan dari ion exchange system di mana sebagai pengikat ion positif dan negatif dipakai juga elektroda di samping resin. Elektroda ini dihubungkan dengan arus listrik searah sehingga proses pemurnian air dapat berlangsung terus-menerus tanpa perlu regenerasi. Purified water yang dihasilkan akan ditampung dalam tangki penampung atau storage tank yang dilengkapi dengan CIP atau cleaning in place dan looping system dan siap didistribusikan ke ruang produksi. Highly purified water atau bulk highly purified water. Bahan bakunya diperoleh dari drinking water. Proses pembuatannya menggunakan metode double pass RO dengan ultrafiltrasi dan deionisasi. Standar kualitas highly purified water dalam European Pharmacopoeia sama dengan water for injection. Hanya saja proses pembuatannya yang berbeda. Water for injection atau bulk water for injection. Bahan baku pembuatannya bisa dari drinking water atau dari purified water. Metode destilasi merupakan metode purifikasi yang diterima oleh International Pharmacopoeia dan European Pharmacopoeia.
Water for injection biasanya digunakan untuk eksipien sediaan parenteral dan finer rinse pada alat-alat yang kontak dengan produk. Air yang dipakai untuk membuat produk steril, termasuk penyimpanan dan sistem distribusinya, hendaklah selalu dikendalikan untuk menjamin bahwa spesifikasi yang sesuai dicapai tiap pengoperasian. Air untuk injeksi atau water for injection hendaklah diproduksi melalui cara penyulingan. Air untuk injeksi hendaklah diproduksi, disimpan, dan didistribusikan dengan cara yang dapat mencegah pertumbuhan mikroba. Misal, disirkulasi dengan konstan pada suhu di atas 70 derajat Celcius. Air untuk industri harus disesuaikan dengan produk yang akan diproduksi. Pada pabrik sirup oral menggunakan purified water, sedangkan pada pabrik injeksi menggunakan water for injection. Spesifikasi purified water dan water for injection. Pertama, parameter TOC memiliki spesifikasi purified water dan water for injection yaitu 0,5. Kedua, parameter konduktivitas memiliki spesifikasi purified water dan water for injection yaitu kurang dari 1,3. Ketiga, parameter Biot-Burden memiliki spesifikasi purified water yaitu kurang dari 100 CFU per mililiter. Sedangkan spesifikasi water for injection yaitu kurang dari 10 CFU per 100 ml. Keempat, parameter endotoxin memiliki spesifikasi purified water yaitu Na dan spesifikasi water for injection yaitu kurang dari 0,25. Sistem pengolahan air perlu sumber daya dan teknologi maupun pemantauan sehingga penting untuk memperhatikan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Yang pertama, ada spesifikasi mutu air, yang kedua, sistem pemurnian air, dan yang ketiga, sistem penyimpanan dan distribusi air. Tujuan dari pengolahan air sendiri yaitu untuk menghilangkan cemaran, menggunakan sistem pengolahan air sesuai dengan kualitas standar yang dipersyaratkan sesuai dengan penggunaannya. Semua jaringan distribusi dan penyimpanan harus dapat menghindari dan mencegah pertumbuhannya mikroba. Sistem penyimpanan dan distribusi air merupakan salah satu bagian terpenting dari seluruh sistem dan harus dirancang terintegrasi sepenuhnya dengan komponen sistem pemurnian air untuk mencegah kontaminasi berulang terhadap air setelah pengolahan. Air yang telah dimurnikan dapat digunakan secara langsung atau disalurkan ke dalam tangki penyimpanan untuk didistribusi ke titik pengguna. Tangki dan pipa atau distribusi air. Ada tangki penampung dengan bahan SS316L dilengkapi dengan CIP. Ada juga daerah mati atau deadlock, harus sekecil mungkin dengan ukuran 1,5 kali diameter pipa. Aliran air untuk produksi harus disirkulasi selama 24 jam. Ada juga pipa distribusi dengan kualitas SS316L menggunakan sistem double tube, tidak boleh ditanam, harus ada jarak dengan dinding untuk memudahkan pembersihan. Ada juga sanitasi pipa dengan hot loop system. Untuk membuat sediaan steril parenteral dengan volume besar atau large volume parenteral menggunakan air untuk injeksi atau WFI dengan sistem distribusi hot loop system, batasan terkualifikasi dengan syarat total organic carbon dan conductivity pada user point. Untuk small volume parenteral atau parenteral dengan volume kecil menggunakan air untuk injeksi atau WFI dengan sistem distribusi hot loop system. Beta-laktam dan non-beta-laktam dipisah. Bila tidak menggunakan loop system, harus ditampung segar dan penyimpanan tidak lebih dari 24 jam tervalidasi. Feed water atau air murni atau purified water bisa juga dipakai. Untuk tetes mata dan telinga, menggunakan air murni atau purified water dengan filter 0,22 mikrometer.
dengan sistem distribusi loop system. Bila tidak menggunakan loop system, harus ditampung segar dan penyimpanan tidak lebih dari 24 jam tervalidasi, dengan syarat conductivity pada user point. Sekian video pemaparan dari kami, semoga bermanfaat.